Kisah Kakek Bima dan Buah Apel. Assalamualaikum, teman-teman. Sebelum memulai cerita, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang lelaki tua bernama Kakek Bima. Dia tinggal sendiri di sebuah pondok kecil yang terbuat dari kayu tua, dikelilingi oleh ladang yang luas. Ladang itu dipenuhi pohon-pohon apel yang selalu berbuah dengan lebat setiap musimnya. Apel-apel itu manis dan segar, dan orang-orang dari desa maupun kota sering datang untuk membeli langsung dari Kakek Bima. Kakek Bima dikenal sebagai orang yang sabar dan tekun. Meski hidupnya sederhana, ia tak pernah mengeluh. Setiap hari, ia bangun saat fajar menyingsing, berjalan ke ladangnya, dan merawat pohon-pohon apel dengan hati-hati. Ia memupuk tanah, menyiram pohon, dan mengusir hama yang mencoba merusak buah-buahnya. Tak ada satupun hari yang dilewatkan tanpa ia memeriksa ladangnya. Namun, ada satu hal yang tak diketahui oleh banyak orang tentang Kakek Bima. Di balik ketekunan dan kesederhanaannya, ia menyimpan sebuah rahasia, sebuah legenda turun-temurun yang mengatakan bahwa di bawah ladangnya tersembunyi harta karun kuno. Harta karun itu dikabarkan berasal dari seorang bangsawan kaya yang menguburkannya ratusan tahun lalu untuk menyembunyikannya dari penjajah. Bangsawan itu meninggalkan sebuah peta yang akhirnya sampai ke tangan Kakek Bima melalui kakeknya dahulu. Namun, Kakek Bima tidak pernah terobsesi dengan harta karun itu. Bagi dirinya, kehidupan sederhana dan ladang apel yang ia rawat sudah lebih dari cukup. Tetapi, setiap kali ia mencangkul tanah, ia sering teringat akan legenda itu. Kadang-kadang, ia membayangkan bagaimana harta karun itu mungkin terpendam di suatu tempat di bawah kakinya, menunggu untuk ditemukan. Meskipun begitu, ia tidak pernah terburu-buru untuk mencarinya. Semuanya ada waktunya, pikirnya. Suatu hari, ketika Kakek Bima sedang merawat pohon apelnya yang paling tua, cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras di dalam tanah. Ia penasaran dan mulai menggali lebih dalam. Setelah beberapa menit menggali, ia menemukan sebuah peti kayu kecil yang terlihat sangat tua. Jantungnya berdegup kencang. Bisa jadi ini adalah harta karun yang diceritakan oleh kakeknya dahulu. Dengan tangan gemetar, Kakek Bima membuka peti itu. Di dalamnya, ia menemukan selembar peta tua dan beberapa koin emas. Peta itu menunjukkan bagian ladangnya yang lain, di mana harta karun utama diyakini terkubur. Meski hatinya berdebar-debar, Kakek Bima tidak terburu-buru. Semua ada waktunya, gumamnya lagi, mengingat prinsip hidupnya. Ia menutup kembali peti itu dan meletakkannya di podoknya. Selama berminggu-minggu, Kakek Bima merenungkan apa yang harus dilakukannya. Ia tetap merawat ladangnya seperti biasa, sambil sesekali memikirkan peta yang tersembunyi di rumahnya. Akhirnya, ia memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengikuti petunjuk pada peta itu. Peta itu menuntunnya ke bagian terpencil dari ladangnya, di dekat sebatang pohon apel yang jarang ia kunjungi. Pohon itu tampak tua dan sedikit layu, berbeda dari pohon-pohon apel lainnya yang tumbuh subur. Dengan tekad kuat, Kakek Bima mulai menggali di bawah pohon itu. Hari demi hari, ia menggali dengan sabar. Ia tidak peduli meskipun pekerjaannya terasa berat bagi tubuhnya yang tua. Setelah beberapa minggu, usahanya akhirnya terbayar. Di kedalaman yang cukup dalam, cangkulnya kembali mengenai sesuatu yang keras. Dengan hati-hati, ia mengangkat tanah di sekitarnya dan menemukan sebuah peti besar, terbuat dari logam yang sudah berkarat. Ia butuh waktu dan tenaga untuk membuka peti itu, tapi ketika akhirnya terbuka, ia disambut oleh kilauan emas, permata, dan benda-benda berharga lainnya. Namun, yang paling menarik perhatian Kakek Bima bukanlah harta benda itu, melainkan sebuah gulungan surat yang tampaknya sangat tua. Ia membuka gulungan itu dan membaca dengan cermat. Surat itu berasal dari bangsawan yang menguburkan harta tersebut. Isinya bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang tanggung jawab dan kebijaksanaan. Bangsawan itu menulis bahwa harta ini bukanlah sekadar untuk kemewahan, tetapi harus digunakan untuk kebaikan masyarakat,
Kakek Bima mengangguk pelan setelah membaca surat itu. Ia menyadari bahwa harta ini bukanlah untuk dirinya sendiri. Dengan penuh kebijaksanaan, ia memutuskan untuk menggunakan harta itu untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan desa, dan membantu tetangganya yang membutuhkan. Kakek Bima tetap hidup sederhana, merawat pohon apelnya, tetapi desa itu berkembang pesat berkat kebaikannya. Orang-orang desa kagum dengan kemurahan hati kakek Bima, tetapi mereka tidak pernah tahu dari mana kekayaan itu berasal. Kakek Bima tetap diam, menjaga rahasia tentang harta karun itu, dan mengatakan kepada mereka bahwa kebaikan datang dari ketekunan dan kerja keras. Harta yang sesungguhnya, kata kakek Bima, adalah hati yang mau berbagi. Dan begitu, kakek Bima hidup dalam kedamaian, dengan ladang apelnya yang tetap berbuah manis, sambil menyaksikan desanya yang semakin makmur, ketekunannya yang tanpa henti, kesederhanaannya yang tulus, dan kebijaksanaannya yang mendalam menjadi warisan berharga yang lebih bernilai dari emas dan permata manapun. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share cerita ini biar semakin banyak yang terinspirasi oleh kisah kakek Bima. Wassalamualaikum.